Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita sehat. Jadi gini Ustaz, kondisi kita sekarang hari ini, kasustik yang beredar di lapangan ini, masyarakat kita sepertinya ya sangat sensitif lah. Katakanlah mudah tersinggung dengan informasi-informasi yang masuk, kemudian isu-isu yang lain, sehingga ini memancing emosi dan juga memancing amarah. Dan ini kalau kita biarkan, ini tentu akan merebak kepada yang lain. Ini bisa menimbulkan penyakit. Nah, penyakit yang akan menggerogoti perasaannya dan juga akan menghilangkan mood-mood positif terhadap lingkungan. Jadi bagaimana baiknya ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemarah ya. Yeah. Hari ini masyarakat kita tuh menjadi masyarakat pemarah. Yeah. Dulu zaman dulu itu kan ada kerusuhan massa dan sebagainya, itu disebut kita ini ada amok gitu kan istilahnya. Jadi suka suka mengamuk, kemudian gampang terprovokasi dan lain sebagainya. Hari ini juga masyarakat kita gampang sensitif sekali terhadap berbagai informasi yang berseliweran di media sosial, dan mereka meresponnya luar biasa. Mereka meresponnya marah, mereka meresponnya memaki-maki, mereka meresponnya menghina. Mereka nggak perlu baca berita, cukup baca judul itu sudah menjadi modal untuk merespon dengan respon yang sangat negatif. Dan sangat merusak sebenarnya. Kalimat-kalimat digunakan tuh rata-rata kalimat negatif. Nah, masyarakat sensitif seperti ini sebenarnya ya masyarakat yang sedang sakit. Kita ini sedang sakit sebenarnya. Ya, karena ruang di hati kita ini sudah sudah dipenuhi dengan amarah, bengis ya, kemudian juga tidak menyisakan ruang untuk ya kelembutan di dalamnya, diisi dengan kemarahan, diisi dengan kekerasan, diisi dengan ya kedengkian dan lain sebagainya. Itu yang terjadi hari ini dengan masyarakat kita. Tentu ini akan merugikan kita ya benar, kondisi sosial dan lain sebagainya. Ya ibaratnya begini, masyarakat kita ini ya, bukan masyarakat, maksudnya kalau kita ini dari perspektif yang berbeda lah kira-kira ya. Kalau kita sakit ya, ada anggota tubuh kita yang sakit, kemudian yang sakit jempol kita misalnya, tapi ketika tergoyang badan kita, tersenggol badan kita, badan kita yang lain, itu kita tadi jempol kita yang sakit itu akan bereaksi kan, karena dia kesatuan merespon ya, merespon dia. Atau kita sedang sakit gigi gitu, orang dengarkan orang setel musik kita marah, orang bersuara keras kita emosi. Ya, begitulah kondisi kita hari ini. Maksud saya, poin saya di sini adalah ada sesuatu yang sakit di masyarakat kita ini, sehingga begitu mudahnya kita marah, begitu mudahnya kita mengumbar makian, hinaan kepada orang lain. Ini bisa saja ini dipicu oleh banyak hal, tapi diantaranya adalah ya kecurigaan, ada komunikasi yang tersumbat. Ya misalnya tengah masyarakat ini kan sekarang yang sedang banyak dibicarakan tuh ya berseberang pendapatnya antara pemerintah dan rakyat misalnya. Ya kan. Apalagi sekarang ada kasus-kasus kita dengar yang baru-baru ini ya. Nah, ini kan juga banyak menimbulkan konflik di masyarakat, sehingga masyarakat ingin tampil agar meluruskan agar pemerintah yang notabene tidak seperti itu. Jadi itu tadi, masyarakat tidak perlu lagi isi pembicaraan, konten pembicaraan itu yang mereka ini kan. Pokoknya kalau pemerintah ya terpeleset bicaranya, ya sudah, itu jadi alasan untuk menghantam pemerintah. Ya, masyarakat curiga kepada pemerintahnya, ya kan? Pemerintah juga melakukan hal yang sama kepada rakyatnya. Itu sama komunikasinya ya. Saling mencurigai, sehingga terjadilah seperti ini. Ya, pemerintah mencurigai rakyatnya, misalnya ya, seperti isu-isu ya, ini kelompok radikal, ini kelompok ekstrim dan lain sebagainya. Sebenarnya kan sederhana saja, kalau benar misalnya kan ada dirilis walaupun informasinya oleh negara tidak dianggap, bukan dari mereka data itu, tapi yang beredar tengah masyarakat itu kan udah ada list namanya.
ada ustadz-ustadz kita di list ini ustadz radikal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau benar mereka itu radikal dan melanggar undang-undang ya, dan melanggar konstitusi, tangkap saja. Kalau memang ini tapi jadi gini, kalau Ustaz, itu timbul fitnah kan. Saya juga nggak percaya seorang ustadz itu kan tidak ada yang radikal. Ustadz itu menyampaikan kajiannya dengan kebenaran dan kelembutan. Jadi tidak ada yang radikal. Tapi kenapa ini juga bisa muncul? Apakah ini sebuah pesanan dari pihak luar untuk menghantam atau gimana? Ya, kalau radikal nih agak bermain di tepi jurang gitu ini. Iya. Kesalah-salah kita bisa kena juga ya. Tapi begini, radikal itu perlu didefinisikan sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan radikal itu apa? Karena radikal itu bisa saja ramah, terdidik, dan berakal kan. Jadi kalau ustadznya radikal berarti ustadznya ramah, terdidik, dan berakal. Tetapi yang dimaksud oleh pemerintah itu radikal itu adalah orang yang dianggap membenci pemerintahan yang sah ini dan merongrong ya pemerintahan ini. Ya mungkin mengajak membenci, mengajak tidak menyukai, kemudian mengajak orang lain untuk menghujat pemerintah dan sebagainya. Tetapi dalam alam demokrasi ya, kalau masih sebatas kritik setajam apapun itu boleh dilakukan. Kita udah memilih sebagai negara demokrasi misalnya, ya kita harus terima konsekuensi itu. Nah kemudian apakah itu pesanan ya, kalau saya tidak tahu pastilah yang apakah itu dipesan, ada pemesannya, ada yang order itu ya, kemudian ada yang meminta ya ini dimasukkan ke daftar radikal dan sebagainya. Tapi di satu sisi ketika ada list usaha-usaha radikal misalnya itu malah promosi gratis bagi usaha-usaha itu. Masyarakat yang kadung tidak percaya ke pemerintah, dan kita harus berani mengatakan sekarang tuh banyak masyarakat juga tidak percaya kepada pemerintah dan banyak juga yang percaya ya, banyak curiga ke pemerintah, banyak yang percaya. Pemerintah juga begitu, ada yang curiga kepada rakyatnya, sebagian juga ada yang masih percaya kepada rakyatnya, sehingga komunikasi kita jadi jelimet seperti ini. Jadi kalau saya Ustaz, justru kehadiran para ustadz ini sungguh sangat baik di muka bumi, apalagi Indonesia, karena salah satu yang dikatakan Nabi itu sebuah ketertiban daerah itu salah satunya adalah seorang ulama. Hadirnya ulama sebagai pelita, sebagai suluh, mercusuar kemudian menara air yang memberi manfaat kepada sekitarnya, menyejukkan ya. Tetapi ulama jadi begini, orang selalu menggambarkan ulama itu harus seperti itu, padahal sebenarnya menjadi muslim itu selain benar harus juga syaja'ah. Selain benar dia harus berani menyampaikan yang hak. Kan disebutkan kulil haqqa walau kana murra, katakanlah yang hak itu walaupun dia pahit gitu. Jadi ulama dan ulama dengan umara itu berseberangan itu sejak zaman dahulu, ya kan. Banyak ulama-ulama ya, banyak para ilmuwan muslim dulu itu dipenjara oleh para umara, oleh pemerintah. Bahkan di zaman yang dekat dengan kita itu juga banyak, ada Buya Hamka misalnya ya dipenjara, tapi beliau di penjara malah menyelesaikan tafsir Al-Azharnya kan. Nah, maksudnya ulama benar harus memberikan kesejukan kepada masyarakatnya, tetapi dia juga harus menunjukkan jalan kepada masyarakatnya dan juga memberi solusi kepada pemerintah. Tapi sebenarnya kita kan menggaji pemerintah ya, menggaji pemerintah itu supaya mereka mencarikan solusi buat kita, supaya mengurus kita gitu kan. Kita bayar pajak, bayar iuran ke negara ya, dalam bentuk pajak itu ya, agar mereka nyarikan solusi buat kita. Mereka digaji untuk nyari solusi. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban bagi kita untuk berikan solusi. Kalau ada solusi yang kita berikan, itu adalah bentuk sumbangsih kita kepada bangsa ini, kepada negara, kepada pemerintah hari ini. Jadi itu bonus lah dari kita. Tapi secara kita tidak berkewajiban, karena mereka yang harus nyarikan solusi buat kita. Karena mereka digaji kan. Misalnya ini ada persoalan misalnya minyak goreng misalnya, gimana stabilkan harga. Itu sekarang lagi viral tuh ya, di daerah Jawa-Jawa itu. Berantrian orang hanya masalah minyak goreng. Sementara sawit Indonesia ini kan sungguh luar biasa luasnya. Iya, hutan kita sawit gitu kan. Tapi idealnya pemerintah harus mengarah ke sana, gitu, iya kan? Ya. Jadi
itulah tadi kan, jadi masyarakat kita ini komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya itu komunikasinya tidak sehat, saling mencurigai antara satu dengan yang lain, sehingga gampang tersulut. Jadi saya sering tulis itu, di dalam buku saya juga pernah tulis itu, kita ini seperti kerisik gitu. Kerisik itu daun pisang yang kering gitu kan, jadi dengan untung rokok pun bisa mudah terbakar gitu. Gampang sekali kita ini terbakar ya, karena itu tadi, karena bahan baku untuk dibakar itu sangat potensial sekali ya, gampang terus tersulut aja sedikit dah langsung meledak itu. Jadi itu kondisi kita hari ini ya, karena masing-masing membawa kecurigaannya ya, masing-masing membawa dendamnya, masing-masing membawa buruk sangkanya kepada yang lain. Rakyat kepada pemerintahnya, pemerintah kepada rakyatnya, sama-sama seperti itu, sehingga tumbuhlah kondisi-kondisi yang seperti yang kita rasakan hari ini, riuh, capek kita kan dengan kondisi ini. Kita juga yang rugi, Ustaz ya? Ya, kita dirugikan, habisin diri kita untuk ngurusin hal-hal seperti itu. Itu perspektif ya yang bisa saya tangkap dari kondisi sosial kita hari ini. Nah, kaitannya dengan peran mubalik, peran ulama, ya kita harus menunjukkan, meneladankan kalau Islam itu adalah sesuatu yang kita kan selalu begini, kalau agama itu seolah isinya ancaman gitu kan, kayak anak-anak misalnya, kamu sholat, kalau tidak sholat nanti masuk neraka misalnya gitu, selalu begitu. Kita cenderung menggunakan kata-kata negatif itu, dan itu akhirnya menjadi budaya di masyarakat kita. Seharusnya kan, ayo sholat, nanti kita bersama-sama surga, kan bisa tuh, sama tuh kan. Nah, isinya sama-sama ngajak, tapi lebih sejuk dia. Jadi kita tampilkan Islam yang sejuk, Islam tanpa menghilangkan ya substansi agama itu sendiri, karena Islam itu sendiri kan datang untuk memperbaiki akhlak, ya akhlak berbicara, akhlak bergaul antara satu dengan yang lain. Ya kalau toleransi, bicara toleransi hari ini, Islam jauh-jauh hari sudah hadir dengan toleransi yang luar biasa, yang dicontohkan Rasulullah SAW itu melalui Piagam Madinah, bagaimana mengatur hubungan antar beragama kan. Jadi kalau mengajari umat Islam toleransi itu sepertinya agak sedikit karena Islam lebih dulu mengajarkan itu. Artinya rata-rata orang Islam itu sangat memahami itu dan sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Toleran kan, kita ini dilahirkan ya, agama Islam dilahirkan sebagai agama yang sangat toleran sekali. Jadi aneh aja kalau hari ini kita kemudian umat Islam ini dianggap sebagai umat intoleran gitu. Mereka menjadikan sebagian orang ya, sebagian temuan-temuan misalnya, ini ada yang mereka yang berpaham takfiri misalnya, suka mengkafirkan orang ya, itu jumlahnya kecil sekali ya, bukan mencerminkan umat Islam ya, karena Islam tidak diajarkan seperti itu ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak membenarkan merongrong pemerintahan yang sah, tidak membolehkan mengkafirkan orang lain. Mengkafirkan orang itu harus berdasarkan putusan pengadilan gitu, itu kira-kira kan. Ya, tak bisa perseorangan atau organisasi mengkafirkan orang, nggak bisa, membatalkan syahadat orang nggak bisa. Jadi harus melalui, kalau dalam pemerintahan Islam itu harus melalui proses persidangan. Jadi tidak semudah itu mengkafirkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Jadi dalam Islam ini prinsip kita tuh musawwibah. Musawwibah itu saling membenarkan selama ada dalilnya, selama ada ada rujukannya yang bisa dipercaya, itu berarti benar. Ya, jadi bukan mukhati'ah, asal berbeda dengan kita itu kemudian salah. Nah, itu yang keliru pemahaman sebagian umat Islam. Nah, sehingga sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi dibutuhkan kemampuan literasi. Ya, kita belajar lebih komprehensif, belajar lebih banyak dari guru-guru kita, hadiri majelis-majelis ilmu, ya bertanya kepada para ulama, ya, para kiai, para habaib, para ustadz-ustadz kita yang mumpuni keilmuannya. Jadi tidak cukup belajar dari sekali dengar, dua kali dengar, hadiri satu majelis, kemudian mendapatkan ilmu itu, kemudian dengan mudahnya menyalahkan orang lain. Dia harus berkontinuitas kan ya? Ya, belajar ya ibaratnya kayak sekolah lah, ada kurikulumnya lah belajar tuh. Nggak tiba-tiba, kan kalau di fikih itu bab pertama itu toharoh biasanya kan. Jangan tiba-tiba loncat ke bab
sholat gitu ya. Sholat atau langsung ke bab jihad misalnya. Itu kan keliru tuh belajarnya. Tapi bab taharul tapi langsung ke bab jihad dan bab-bab lainnya. Jadi ada itu sebenarnya ulama tentu punya alasan kenapa menempatkan bab toharo itu di bab awal. Coba lihat kita pikir kita semua itu rata-rata itu semuanya bab toharo di awal itu. Jadi berkurikulum lah kalau belajar itu. Jadi tidak bisa sporadis begini sana gitu ya. Tapi boleh berguru kepada banyak orang, tetapi continue, disiplin ya. Ikuti adab untuk ilmu, karena adab itu lebih utama daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Iya betul. Oke, Tayyib. Iya. Iya kan? Itu yang apa namanya, yang perlu kita ini kan, yang perlu kita kampanyekan kepada masyarakat. Bagaimana menjadi Islam yang sejuk, bagaimana menjadi Islam yang ya kan Islam sebagai rahmatan lil alamin kan. Jadi kita harus menampilkan Islam yang sejuk, Islam yang damai, bukan Islam yang keras, memaki, mencaci. Mana ada diajarkan Islam itu mencaci, memaki dan menghina orang lain? Nggak pernah. Ya, karena Rasul menyontohkan, para sahabat menyontohkan kalau pribadi yang dihina, Rasulullah maafkan. Ya seperti kisah yang sangat populer itu dengan orang Yahudi kan, selalu memaki beliau, bahkan meludahi beliau, tapi beliau memberikan maaf yang seluas-luasnya sampai kemudian masuk Islam. Itu banyak sekali contoh, banyak Surakoh ya kan. Bagaimana Quraisy ingin membunuh, orang Quraisy ingin membunuh beliau, tetapi beliau maafkan. Akhirnya mereka memilih untuk masuk ke dalam agama Islam berkat ya perilaku akhlak mulia Rasulullah SAW. Jadi itu yang harus kita tampilkan hari ini. Jadi bukan wajah garang, bukan wajah sangar, bukan wajah keras kita, ya, tetapi itu dibutuhkan ya. Ketika ya, harga diri Islam itu ya, ada makom-makomnya. Ya, ada penempatannya lah. Ya kan, kalau makanya ada bab jihad juga dalam Islam kan. Ketika Islam diganggu ininya, ya tentu kita berkewajiban membela diri, karena makosid syariah itu ya, salah satunya adalah menjaga diri, menjaga agama, hifzuddin kan antaranya, menjaga agama. Ada 5 kemaslahatan yang dijaga itu. Jadi antaranya menjaga agama. Ya, kalau agama kita dicerca, agama kita dihina, kemudian dimaki dan lain sebagainya, ya kita berkewajiban untuk membela itu, berdiri di garda itu untuk, dan itu perlu kita tunjukkan kalau kita bukan orang yang lemah kan. Makanya Islam juga sebutkan kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Lemah itu bisa banyak penafsirannya, bisa lemah fisik, bisa lemah ekonomi, lemah intelektual dan sebagainya. Tapi akumulasi lah, jangan sampai semuanya lemah gitu kan. Tapi kalau sekarang kan lebih pada dialog kan, ya, lebih mengedepankan ya kalau argumentasi ya dijawab dengan argumentasi. Ya, jadi saya tak setuju orang kemudian ada buku yang dianggap menyimpang, kemudian bukunya dibakar. Ya. Kalau ada buku, jawab dengan buku gitu loh. Ya kan, pemikiran dijawab dengan pemikiran, argumentasi dijawab dengan argumentasi. Jangan buku lawan dengan api. Nah, itu kan tidak imbang tuh lawannya. Tidak sinkron ya. Jadi justru itu menunjukkan betapa rendahnya kemampuan berpikir kita. Nah, jadi sekali lagi itu kembali ke yang tadi itu kan, tingkatkan kemampuan berpikir kita, kemampuan literasi kita, sehingga kita bisa lebih wise memilih dan memilah ya pilihan kita pada hari ini. Kita akan memilih ikut yang marah-marah atau kita ikut memilih untuk menjadi bagian dari solusi masalah ini. Kalau marah-marah berarti kita masalahnya dong. Tapi kalau kita menjadi bagian solusinya, ya kita ya ikut memadamkan bara api yang sebelum menjadi api ya. Sehingga masyarakat ini adem, ibadahnya enak, tidak diracuni oleh cacian dan makian dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini harapan kita sebenarnya. Ya, harapan kita semua, insyaallah. Takribnya ke sana semua Ustaz ya. Iya. Bagaimana masyarakat bisa damai, tentram, ekonominya naik, pendidikannya naik, agamanya mantap, ibadahnya baik. Ini cita-cita Islam yang harus mesti kita pikirkan dan kita terapkan secara bersama-sama. Itu dia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kalau masyarakat enggak damai, bagaimana mereka mau leluasa untuk mencari nafkah dan sebagainya? Bagaimana mereka bisa sekolah kalau keadaan ada kayak perang yang terjadi hari ini kan misalnya,
itu masyarakatnya kan mengungsi, kemudian mereka meninggalkan rumah, ada korban jiwa dan sebagainya. Bersyukur juga kita tinggal di Indonesia ini, Ustaz ya. Iya. Negerinya tropis, iklimnya bagus, segala macam. Kaya kan. Walaupun cari minyak goreng susah ya. Cari minyak goreng susah ya. Tapi mudah-mudahan ke depan pemerintah ada solusi-solusi lah, Ustaz ya. Ya, kita berdoa, kita bantu, bukan mencerca, bukan menghina, bukan menghujat, tapi kita bantu dengan doa ya. Kaum muslimin, mudah-mudahan ada solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ini yang sangat kompleks sekali masalahnya. Baik, terima kasih kepada pemirsa. Inilah perbincangan kita pada malam hari ini. Kita sambung lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.